A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Kenyang nggak? Kenyang. Warak. Ya, pondasi itu penting ya, karena kalau belajar kurang gula suka nggak nyampe gitu ya. Oke, jadi memang, tapi jangan banyak-banyak ya, kebanyakan juga nggak bagus. Baik, Ibu dan Bapak, saya selalu mendisklaimer untuk mengawali bahwa saya bicara di sini pertama, kalau tadi Pak Ustadz bilang saya Ustadz juga, sebenarnya saya kan nggak Ustadz banget lah ya, gitu ya, bukan Ustadz sih sebenarnya gitu. Dan saya datang ke sini pertama bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau ngajarin, apalagi bukan paling benar, bukan paling tahu. Tapi saya rasa spirit kita yang paling terpenting adalah kita di sini mau belajar bersama. Setuju? Jadi ibu-ibu di sini gitu ya. Kalau mau bicara, saya nggak mungkin menggarami lautan gitu, ngajarin ikan berenang gitu, karena ya kita semua di sini jadi murid semesta yang belajar bareng, udah gitu kira-kira. Setuju? Jadi punten, mohon maaf ibu-ibu jangan ngerasa diceramahin sama saya gitu. Dan sangat tawadu ya ibu-ibu di sini mau dengerin anak kecil ngomong gitu kira-kira ya, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu, keren. Alhamdulillah. Tapi suka ada yang komplain dipanggil ibu, maunya dipanggil kakak gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Nah, iya nggak apa-apa, iya. Boleh. Oh tante ya, oh ya. Komplain dipanggil oma nggak mau gitu ya. Kakak aja katanya, iya sih. Ya nggak apa-apa sih, ya. Baik, saya ngomong-ngomong pembelajaran kemarin masih ingat nggak? Jujur ya, ya udah nggak apa-apa sih. Di tempat lain juga gitu ya, sama ya, kalau banyak lupanya lah. Oke, kita hari ini mau bicara pembahasan agak deep, agak dalam. Tapi saya mau mengawali dulu Ibu dan Bapak untuk kita review sedikit ke belakang, boleh? 5 menit gitu untuk review ya. Oke. Kita di awal, karena ini pertemuan keberapa ya? 3, 4 ya? 3, oke. Ini kita masih basic. Ibu dan Bapak nggak apa-apa saya ajak ke hal-hal basic, boleh? Ke hal-hal simple, sederhana gitu, boleh? Boleh ya, sip. Jadi kita belajar dari pelajaran anak TK, boleh ya? Oke, sip. Jangan salah, TK itu artinya taman kesadaran, Ibu Bapak ya. Iya. Nah, sip. Kita bicara di awal ya, waktu awal banget itu bicara tentang concernnya bahwa inna ilaihi rojiun. Oke? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Di mana ilaihi rojiun, saya rasa tidak ada orang di sini yang Islam gitu, yang dalam tradisi Islam, KTP-nya Islam, selalu pasti ada kata-kata matikanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Betul nggak Bu, Pak? Kita pengen husnul khotimah atau pengen su'ul khotimah? Husnul. Suka doa begitu nggak sama Allah? Iya. Maka kalau kita mengakhiri hidup, di mana hidup pasti akan mengalami mati, matinya itu rata-rata semuanya pengen dalam keadaan husnul khotimah. Pertanyaan,
perlu ibu-ibu ketahui bahwa husnul khotimah di atasnya ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku, gitu kira-kira. Ya, karena husnul khotimah bukan sesuatu yang otomatis, bukan. Karena husnul khotimah bukan auto, pokoknya husnul khotimah aja. Pertanyaan. Kira-kira yang membuat husnul khotimah itu identitas kita atau perilaku kita? Atau kita pakai bahasa teologi sedikit ya. Yang paling berpengaruh dalam kehusnul khotimahan itu adalah identitasnya atau akhlaknya. Sip. Berarti kita bagi dua dulu nih. Ada identitas, ada akhlak. Kalau agama Islam itu masuknya identitas atau akhlak? Nah, mulai. Gini nih. Ya, pokoknya kalau jawabnya cepat itu rata-rata asbun ya. Ya, dengerin dulu pertanyaannya, agama Islam itu bicara dalam identitas atau akhlak? Hah? Ya udah, koma. Kalau Islami, akhlak atau identitas? Berarti beda antara agama Islam dan Islami. Beda nggak? Beda. Kita udah bahas kemarin, orang yang KTP-nya Islam belum tentu. Nah, gitu. Ibu-ibu ini termasuk yang KTP-nya Islam atau yang Islami? Yang mana? Oh, bagus ya. PD itu bagus ya. Ya. Nah, karena kalau kita nggak bisa bedain mana identitas dan mana akhlak, nanti kita confuse. Maaf nih. Dalam perspektif identitas, itu biasanya menjadi orang-orang yang religius. Dikit-dikit subhanallah, dikit-dikit alhamdulillah. Padahal rata-rata orang yang begitu latah, udah gitu aja. Latah. Jadi nggak ngerti-ngerti amat, nggak tahu-tahu amat. Tapi itu adalah kelatahan-kelatahan yang tampaknya religius gitu. Ya. Sehingga tertampak religius belum tentu memiliki akhlak yang baik. Ibu bapak, saya boleh ngomong fakta seapa adanya nggak? Benar? Kan biasanya kenyataan itu pahit ya. Siap nggak nih? Siap. Oke ini? Oke, nih ya. Saya mau buka dari satu data yang lumayan agak terbaru. Ini keluar di posting sekitar 2024 sih. Jadi belum sekitar 3 bulan lah. Ya kan kita masih Januari menuju Februari ya. Oke. Ada satu statement yang menurut saya menarik dan ini sangat relate dengan apa yang saya research selama 14 tahun Ibu Bapak. Judulnya tuh seru. Paradoks Indonesia, religius tapi nakal. Ini menariknya. Ya, religius tapi nakal. Ya, nah ini ada datanya. Ini kita penting untuk menyadari. Supaya, maaf ya, kita jangan terlalu bangga sama identitas, tapi akhlaknya gitu-gitu aja sih, gitu. Dan maaf ya, KTP Islam tidak menjamin husnul khotimah. Karena mati nggak bawa KTP. Ibu bapak nggak bisa ngebuktiin Islam karena mati nggak ada KTP-nya, betul nggak? Nah nanti kenapa saya membuka dengan ini? Yang Islam itu bagian mana diri kita gitu? Ya, jangan-jangan yang Islamnya identitasnya aja nih kemasannya. Makanya saya kemarin baru pulang umroh Bu, dapat pelajaran keren banget lah gitu. Tentang bagaimana perjuangan Rasulullah, tentang bagaimana transformasi beliau, tentang apa yang beliau perjuangkan. Sorry to say, ternyata nih hal yang mendasar apa yang dilakukan perjuangan Nabi Muhammad nggak ada urusannya sama agama. Dan Nabi Muhammad tidak didesain untuk bikin agama baru, nggak ada. Tapi kunci beliau hadir adalah memperbaiki akhlak. Jadi pertanyaannya, yang diikutin sama dari Nabi Muhammad, bajunya atau akhlaknya? Nah gitu. Ya bajunya diikutin boleh sih. Tapi jangan sampai bajunya sama, tapi akhlaknya nggak diikutin gitu kira-kira. Betul nggak? Sehingga jangan-jangan yang diikutinnya bukan yang primary gitu intinya. Sip? Nah, fakta nih ya, kita ngomongin fakta.
Udah tahu belum kalau Indonesia adalah salah satu negara paling religius di dunia? Paling religius di dunia. Majalah CEO World dan Global Business Policy mengadakan sebuah riset yang mengukur tingkat religiusitas dari 148 negara. Berapa negara? Dan hasilnya Indonesia ternyata ada di posisi 7 dengan nilai 98. Ranking berapa, Bu? 7. Ranking satunya adalah Somalia, ranking 2-nya Nigeria, ranking 3-nya Bangladesh, ranking 4-nya Ethiopia, ranking kelima-nya Yaman, dan ranking berikutnya adalah mana nih? Malawi. Baru Indonesia. Oke? Jadi ranking keberapa kita secara religius? 7. Oke. Arab nanti saya cari, Bu, tenang. Nah. Ya kita nggak usah ngebanding-bandingin sama Arab, udah ya biasa aja. Nah, satu lagi. Bahkan riset dari Pew Global Attitude Survey juga menyebutkan kalau Indonesia ada di peringkat kedua yang menganggap bahwa agama adalah faktor yang penting dalam hidup mereka. Agama faktor yang apa? Penting. Ranking keberapa? 2. Nomor satunya Ethiopia. Jadi masyarakat Indonesia menganggap agama itu penting banget. Ranking berapa? 2. Oke, pertanyaan. Kalau kita ngomongin ideal, agamanya Islam, akhlaknya juga Islami, betul nggak, Bu, Pak? Nah, ternyata nih. Tapi dengan tingkat religiusitas yang tinggi bukan berarti Indonesia baik-baik saja. Ada beberapa paradoks yang terjadi meskipun kita adalah salah satu negara paling religius di dunia. Nomor satu. Di tahun 2018, ECPAT Indonesia pernah menyatakan bahwa survei situs porno di tahun 2015 dan 2016 menyatakan bahwa Indonesia adalah pengakses situs porno nomor 2 di dunia. Ya, jadi jangan pura-pura suka mah nggak apa-apa sih, udah aja ya. Ya, paradoks nih ya. Dalam artian di satu sisi religius, tapi faktanya bilang bahwa situs porno pengakses terbanyak nomor 2 adalah orang Indonesia. Ya kalau sekedar ingin tahu boleh ya. Yang kedua, Microsoft melalui Digital Civility Indeksnya di tahun 2020 pernah mengukur bagaimana tingkat keberadaban netizen di 32 negara. Hasil Indonesia menempati peringkat 29 dari 32 negara. Indonesia pun menjadi negara dengan nilai terendah alias paling tidak sopan se-Asia. Artinya netizen Indonesia sangat rentan untuk melakukan cyberbullying, menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, trolling, pelecehan kepada kaum marginal dan lain-lain. Ini fakta nggak, Ibu? Fakta. Jadi netizen Indonesia paling tidak beradab se-Asia. Dilihat dari komentar-komentarnya. Profil picture-nya Islami banget, tapi komentarnya udah top aja udah ya. Jadi kelihatan religius tapi nggak cocok sama komentar jari-jarinya gitu kira-kira ya. Oke. Nah, ini yang paling mind blowing sih. Ini super duper mind blowing. Di tahun 2022 nilai Corruption Perception Index negara tercinta kita adalah berarti, mohon maaf nih, maaf ya, saya lupa ibu bapak pengajian udah dari tahun berapa ini? 20 tahun lebih ada? Pertanyaan saya, selama ibu dan bapak pengajian lebih banyak membahas hal-hal yang religiusitas atau yang spiritual? Religius. Betul nggak? Yang dibahas syariat, fikih, cara sholat, bacaan, bener salah bacaan, panjang pendek, gitu nggak kira-kira? Yang gini-gini berantem, bener nggak? Kunut nggak kunut, ribut, betul nggak?
Sorga, neraka, halal, haram, begitu nggak kira-kira? Majority yang dibahas puluhan tahun urusannya di sini mulu nih gitu. Betul Bu, itu hasil survei saya juga gitu. Yang mohon maaf, jangan-jangan titik ininya nggak disentuh gitu. Ibu bapak waktu kemarin datang ke Mekah, begitu nyampe bus aja, selamat datang di sini penuh dengan pahala. Pahala yang ditawarin. Sholat di sini 100.000, sholat di sini 10.000, sholat di sini surga. Ini apa? Udah tuh, yang ditawarin tuh urusan-urusan di sini aja. Sehingga tergiur dengan pahala dongeng dan cerita, akhirnya akalnya nggak dipakai gitu. Contoh nih. Sesaat Allah itu maha welas asih, kira-kira kita sebagai hambanya penting mewarisi welas asih nggak? Bagaimana welas asih itu ada kalau orang mau ngecup Hajar Aswad, sikut-sikut nyakitin orang, ngecup Hajar Aswad gitu, demi mendapatkan pahala. Masuk akal nggak Bu, Pak? Aneh kan? Tetapi ya balik ya, kita pun bukan melakukan judgement atau gimana, karena tingkat yang namanya spiritualitas atau kesadaran setiap orang nggak ada yang sama gitu. Semuanya nggak mungkin ada yang sama, nggak mungkin semuanya cocok. Itulah seninya hidup. Seninya hidup adalah belajar dari perbedaan. Jadi saya mau straight to the point ya, Ibu, Bapak. Nomor satu yang paling penting kita miliki dalam hidup adalah skill untuk memaklumi. Itu penting. Karena kalau kita kekurangan skill memaklumi, capek hidup kita gitu. Tapi nanti ada orang yang ngomong juga sih, ya maklum terus juga kan capek gitu, ya nggak apa-apa sih gitu. Tetapi sesaat kita menyadari memaklumi, satu poin yang paling penting Ibu Bapak. Ini keren nih statementnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pernah ditanya sama sahabatnya, nanyanya gini, ya Rasul, orang yang paling salah tuh yang gimana sih? Dengan harapan jawabannya mungkin dengan perbedaan fikih, perbedaan pemikiran antara gini sama gini, macam-macam lah, anggap aja begitu. Tapi jawaban Nabi Muhammad keren banget Bu. Nabi Muhammad menjawab dengan simpel, orang yang paling gak benar adalah orang yang merasa benar. Titik. Sesaat kamu merasa benar, kata Rasulullah, maka kamu ada indikator menjadi orang yang paling tidak benar. Kenapa? Karena kalau orang udah ngerasa benar, dia akan bisa merasa paling benar. Dan kalau udah ngerasa paling benar, kadang-kadang pengen masuk surga sendiri, yang lain masuk neraka, gitu kira-kira. Nah, sendirian di surga ya. Surga tuh kayak sempit ya Ibu Bapak. Jadi yang boleh masuk surga tuh cuman yang tertentu gitu, yang lain enggak gitu. Masa sih begitu gitu? Sip ya. Sehingga kalau kita tidak merubah transisi paradigma dari R ke S ini, dari religiusitas ke spiritualitas ini, ya hasilnya apa? Religius sih. Tetapi, maaf nih, jangan-jangan tidak menjalankan visi kita sebagai manusia yang concernnya adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Ibu Bapak, ini kita masih pemanasan, belum mulai ya? Belum mulai, belum. Warming up dulu bentar. 5 menit lagi boleh warming up-nya? Boleh ya, dikit ya, supaya nanti klik gitu. Dalam perspektif Jawa kuno, ada satu statement yang keren banget mereka alamin. Maaf ya, Ibu Bapak, ada 3 poin penting nih. Saya pinjam dulu dari tradisi Bali misalnya. Di Bali itu ada kata-kata Trihita Karana. Apa itu Trihita Karana? Harmony with God, harmony with people, dan harmony with nature. Di tradisi leluhur Jawa kita ada kata-kata memayu hayuning bawono. Membuat bumi yang sudah cantik semakin indah, semakin cantik. Berarti PR kita kesini mempercantik yang udah cantik nggak kira-kira? Contoh, Ibu Bapak, kita manusia ada di muka bumi kapan sih? Iya pas lahir, benar sih. Benar. Gini maksud saya gini. Coba kita renungin ini ya. Gini. Kita manusia langsung tiba-tiba, Allah bikin manusia gitu nggak? Atau ada proses dulu? Gimana mau ada isinya kalau nggak ada wadahnya, betul nggak? Contoh ya.
13,8 miliar tahun yang lalu terjadilah Big Bang. 5 lah. Ya 5, 8, pokoknya 13 M aja. Berarti keberadaan semesta ini yang dapat diukur ada sekitar 13 miliar tahun. Kalau kita ngelihat umur bumi itu sekitar 4,6 miliar tahun. Itu bumi. Bumi kita udah sepuh, Bu. 4 miliar tahun. Dan Homo sapiens itu baru ada 350.000 tahun yang lalu. 350.000 berbanding 13,8 miliar tahun. Dan berarti kalau mau digampangin, keberadaan manusia saat ini kalau dihitung 24 jam baru ada 3 detik, Bu, Pak. Jadi mohon maaf ya, kita makhluk baru nggak di sini? Udah paling bungsu, paling baru, paling belagu lagi, udah gitu aja. Betul nggak? Dimana kalau ini semua sudah ada, yang terakhir diciptakan ini intinya buat apa? Untuk mengayomi semua yang sudah diciptakan gitu. Contoh. Kalau kita bicara tentang di Islam, itu ada hablum minallah, hablum minanas. Ini yang jarang dibahas nih yang terakhir, hablum minal alam. Jadi orang bisa sholat rajin tapi buang sampah sembarangan gitu loh, Bu. Merasa kalau buang sampah sembarangan nggak apa-apa. Kenapa? Yang penting sholatnya rajin gitu. Berarti dia kan tidak looking after sama lingkungan dong. Betul nggak? Ya ini anekdot aja ya. Maaf ya. Sesuatu kalau kita bicara Allah, Sang Maha Welasasi yang dibawa kita menuju kepada sesuatu yang namanya perbaikan ini semua. Ya kasaran kata gini deh, ketika Allah nggak kelihatan, anggap aja begitu. Sibuk sama yang nggak kelihatan, tapi sama yang kelihatan dicuekin gitu kira-kira. Anekdotnya kira-kira begitu. Nah, analogi terakhir nih sebelum kita mulai. Ibu bapak perlu diketahui ya, kalau semua cacing di bumi ini detik ini mati, nggak ada hilang, cetek, sep. Kita cuman punya waktu 4 bulan untuk bertahan hidup. Betul nggak? Kenapa coba? Apa yang mau dimakan orang nggak ada yang tumbuh? Kekeringan. Kalau serangga per detik ini hilang, cetek, detik ini semua hilang. Kita cuma punya 3 bulan untuk bertahan hidup. Gak bisa makan uang, gak bisa makan emas. Tanpa serangga dan cacing. Tapi ibu bapak, detik ini semua manusia di bumi hilang. Bumi baik-baik aja sih gitu. Betul nggak? Jadi yang kedua ibu bapak, kalau hidup mau lebih bahagia, gak usah ngerasa penting, udah gitu aja. Penting banget sih gitu. Semakin aku merasa penting, semakin aku tidak akan bahagia, udah gitu aja. Semakin ngerasa pengen dihargai, semakin gak akan bahagia, udah gitu aja. Semakin pengen diakui, semakin gak akan bahagia, udah gitu aja. Karena nanti kata kuncinya adalah dihargai, ngerasa penting, diakui. Itu yang akan membuat kita akan sulit dalam mengalir dalam kehidupan. Siap-siap banyak kecewa aja dalam hidupnya. Karena kalau dipikir-pikir lagi, ya kita nggak penting-penting amat sih. Dalam tanda petik. Artinya apa? Concern dari yang namanya semesta, kata kuncinya cuma satu, kolaborasi. Bukan kompetisi. Kenapa? Tanpa pohon mau napas gimana Bu Pak? Betul nggak? Sehingga ketika kita tidak melihat ini secara holistik, ketika kita tidak melihat ini secara luas, ya itu tadi pemikirannya yang penting saya religius tapi nggak ada kaitannya sama nature, nggak ada kaitannya sama lingkungan, nggak ada kaitannya sama semesta. Kita lupa bahwa kita ini didesain menjadi rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin berarti merahmati sesama agama atau seluruh alam? Lah kalau kita ngomongin innalillahi wa inna ilaihi rajiun sumbernya sama kok gitu. Masa mau nolong nanya dulu agamanya apa? Masa begitu? Betul nggak? Sehingga akhirnya jadi dikotak-kotakan, kelompoknya ngerasa paling benar, kelompoknya ngerasa paling surga gitu kira-kira. Tapi jangan-jangan akhlaknya, perilakunya, spiritualitasnya nggak tahu gitu.
Oke ibu bapak. Aduh lemas gini ibu bapak. Oke nggak ini? Tapi fakta ya. Berarti we have to do something nggak bu pak? Ah udah. Itu yang penting. Contoh maksud saya ibu bapak maaf ya. Nanti kita akan ngerti. Contoh. Berapa banyak orang tua yang menekankan religiusitas tapi lupa menanamkan nilai spiritualitas gitu. Terus aja nyuruh anaknya sholat, bagus. Tapi nggak pernah dicek kualitasnya gitu. Dan saya selalu mengulang ibu bapak maaf ya, maaf banget nih. Tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah dan wejangan. Nggak ada bu pak. Perubahan selalu datang dari contoh, teladan, betul. Ya gimana mau berubah ketika ibunya bilang ke anaknya, kamu tuh jangan marah-marah dong. Jangan marah-marah tapi ngomongnya sambil marah-marah. Gimana sih? Nyuruh sholat tapi sambil ngambek gitu. Kan unik gitu. Sip ya? Nanti kita akan bahas gap generation ibu bapak. Kita perlu untuk tahu bagaimana mengatasi dari baby boomers ke milenial, milenial ke selenial, selenial ke Z, Z ke Y, ke alpha, ke beta dan seterusnya. Kalau kita tidak melakukan adaptasi, kita nggak akan mengalir gitu kira-kira. Oke? Sip? Paham sampai sini? Paham. Kita mulai. Bismillah. Dah. Nah, jadi pemanasan kita memaklumi dan nggak usah ngerasa penting. Udah gitu aja. Nah, ibu bapak maaf ya, ini kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau nggak dilatih nggak bisa aja. Kalau omongannya nggak didengar aja sakit hati gitu. Kayak penting aja sih gitu. Sip ya? Oke ya? Karena nanti ini akan berkaitan sama yang namanya ego. Nah saya tuh ngomong ego sama alumni psikolog nggak enak sih sebenarnya. Jadi saya mau agak so tahu boleh ya ibu bapak ya? Iya, ini kan saya mau menggarami lautan gitu. Wah luar biasa gitu. Oh beda ya. Sip. Nah pertanyaan. Saya mau mengawali dari awal surat Al-Baqarah. Oke. Al-Baqarah itu surat 2, 1 sampai 3 aja dulu hari ini. Nggak usah panjang-panjang. Nah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la roiba fi. Hudalil. Pertama, di sini ada kata-kata hudalil mutakin, bagi yang takwa. Jadi openingnya Quran langsung ngegas, concernnya takwa. Langsung. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu dengar kitab di Quran, itu bukan ngomongin buku, tapi ngomongin knowledge, pengetahuan. Manual. Yes. Jadi kalau ngomongin kitab, bukan bukunya, tapi isi buku ini yang menjadi pengetahuan. Berarti Quran kitab pengetahuan nggak? Kitab pengetahuan nggak? Dia akan jadi manual kalau menjadi pengetahuan untuk kita, betul nggak? Pertanyaan, gimana mau jadi manual kalau bacanya aja nggak ngerti? Alif Lam Mim misalnya kayak gitu, Shadaqallahul Azim. Shadaqallahul Azim artinya apa bu? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terus ditanya, emang barusan yang dibaca isinya apa? Wallahu alam bisawab. Betul nggak? Nah, jadi kita udah emang kebiasaan bunyinya aja udah kayak keren gitu. Makanya yang dilombain kan bunyinya. Betul nggak? Iya. Hatam tuh udah kayak keren banget. Contoh ibu-ibu maaf ya. Maaf nih, jangan merasa pulang dari pengajian udah solehah. Belum bu, Pak. Belum. Kadang-kadang begitu pulang pengajian, aduh solehah banget udah pengajian. Belum. Solehah bukan di pengajian, tapi perlu keluar dari pengajian. Jadi sekarang kita terbuai dengan dongeng-dongeng, dogma, doktrin. Kalau udah baca dapat pahala 10, udah baca dapat ini. Padahal ngerti enggak, perilaku nggak berubah gitu kira-kira. Makanya Quran mendesain la'alakum ta'qilun supaya kamu paham. Tapi selama ini yang sering hatam.
tapi tidak paham. Sip. Jadi ibu-ibu mulai sekarang pulang dari sini hatam atau paham? Dua-duanya. Nah, mulai. Dua-duanya. Maksud saya kalau yang biasa hataman ya hataman aja nggak apa-apa. Tapi plus paham. Sok nanti di bulan Ramadan lihat Bu, Pak. Banyak F1 balapan hataman Bu, Pak. Shoot gitu. Ya, hatam terus gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga, sip gitu. Tapi sebisa mungkin plus karena nggak ada perintah disuruh memahami, nggak ada Bu. Disuruh menghatamkan nggak ada. Tapi adanya disuruh paham. Sip ya? Oke? Oke sampai sini? Nah. Jadi nomor 1, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudalil berarti takwa ini jadi sebuah tingkatan yang paling primary. Ya, nanti Ibu Bapak buka lagi surat 16, 30, 31, 32. 16, 30, 31, 32. Ibu Bapak nanti ini saya foto, Ibu Bapak nanti tinggal desain, nanti saya send, nanti bisa kelihatan. Ada rekamannya juga. Ya, kenapa saya foto iya, saya rekam iya, supaya nggak ada alasan lupa, udah gitu aja ya. Nanti kirim, ya, nanti dikirim. Jadi nanti kapan-kapan kalau ada lagi H-1, H-2 ditonton dulu, supaya nggak mundur. Karena kita modulasinya nyambung gitu Bu, Pak. Ada udah, nanti saya kirim. Oke. Karena kalau modulasinya nggak nyambung, nanti bahas ini tiba-tiba bahas ini nggak ada roots gitu. Dan jangan lupa kalau nanti ada lagi 3 pertemuan berikutnya ibu-ibu UTS jangan lupa ya, belajar. Nah, kita ujian. Ya, oke, sip. Nah ya, pelan-pelan ya. Ini baru mulai, tenang. Mulai tuh yang simpel-simpel dulu ya. Kita bahas anak TK dulu lah. Dah. Allah tuh ngasih indikator parameter Ibu Bapak. Maaf ya, kalau kamu mau mati husnul khotimah, penting banget ada di level yang namanya takwa. Makanya Quran selalu mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Sip? Oke? Pertanyaan. Takwa kira-kira urusannya sama identitas atau sama akhlak? Gitu, mantap. Top. Wah, kalau ngobrol sama orang yang cepat pinter tuh enak Bu, Pak ya. Enak. Top gitu, seru. Nah, jadi cepat lulus lah gitu kira-kira. Artinya kalau kita bicara dalam konteks identity dan akhlak, ketakwaan titik beratnya bukan pada identitasmu tetapi pada akhlakmu. Yang sekarang mohon maaf ya gini, rata-rata kalau udah punya identitas tertentu merasa paling punya kunci surga gitu Bu, Pak. Oh udah kalau identitas ini surga, yang lain neraka gitu kira-kira. Padahal husnul khotimah nggak pernah ditentukan oleh apa identitasmu, tetapi dari ketakwaan. Dan takwa ini outputnya adalah perilaku atau yang namanya akhlak. Nah, di situ ada kata-kata. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu yu'minuna bil ghaib. Apa Bu? Yu'minun bil, sampai situ aja dulu ya. Nanti baru sholat, baru infak dan seterusnya. Sampai situ aja dulu hari ini, nggak usah panjang-panjang. Ibu bapak kita nggak cepet-cepet beresin modul, nggak apa-apa ya. Slow, tapi sure, dapat, bisa latihan. Gitu. Bisa ujian. Nah, kan sekarang ada stigmanya, ada hashtagnya pelan tapi bukan party. Nah, pelan tapi party kita ya. Dalam artian santai tapi kita have fun, dan funnya itu merubah activity dalam konteks habits, itu yang paling penting. Oke? Yu'minuna yaitu orang yang beriman kepada yang goib. Kepada yang apa? Oke. Nah, pertanyaan.
Berarti di sini ada, kalau di disertasi itu kan ada faktor-faktor ya. Ada X, Y, Z. Ada 3 variabel nih. Ada takwa, ada iman, beriman nomor 1 kepada yang gaib. Sebenarnya beriman ini ada 3, sholat sama infak. Nanti kita bahas satu-satu. Ibu bapak mohon maaf nih ya. Sesaat ibu bapak dengar kata goib, apa sih yang kepikiran? Hah? Allah, oke. Jadi Allah goib nggak? Goib nggak? Oke, simpan ya jawabannya. Sekarang saya tanya, sifat Allah yang nomor 1 apa? Esa mah Pancasila, Bu. Tuhan yang Maha Esa. Ini mah ngomongin sifat. Oh, sifat. Pengasihnya ya. Pengasih itu mah Asmaul Husna, nama-nama. Sifat-sifat. Wujud. Pernah nggak waktu dulu nyanyi wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binaf. Pernah nggak? Nah, nomor 1-nya apa? Wujud. Jadi kalau sifat Allah nomor 1-nya wujud, berarti Allah punya sifat wujud nggak? Ih, kok diam gini ya? Nah, sifatnya adalah wujud. Berarti gaib nggak? Gaib, sifat. Nah, mulai. Nah, gini nih. Nah, ibu bapak bahaya didongengin terus tuh nggak mikir biasanya. Didongengin aja, main iya aja. Tapi tidak ada dialektika yang terjadi gitu. Makanya ibu bapak mau yang saya selalu ulang-ulang ya, ceramah itu masuk ke sini less than 10%, Bu, Pak. Iya, tentu ya, iya sih, bener. Kan nomor 1 tadi maklum ya. Enggak, maksud saya karena terbiasa didongengin, jadi jarang untuk dipikirin gitu kira-kira. Gini aja, ibu bapak pasti tahu. Carl Jung itu pernah bilang gini, saking susahnya berpikir, maka kebanyakan orang itu menilai. Judging. Atau gini deh, saya mau nanya, ibu-ibu ini sering berpikir atau lebih sering banyak pikiran, yang mana? Ya udah kelihatan. Itu yang menarik. Yang bahaya lagi banyak pikiran, ngerasa lagi berpikir. Beda. Makanya nanti Quran itu mengulang-ulang, gunakanlah akal, gunakanlah akal, gunakanlah akal. Ibu bapak, saya mau straight to the point nih ya. Sumber petunjuk utama yang paling penting dalam apapun dalam hidup kita itu bukan kitab, bukan buku, bukan Quran, bukan hadis, bukan apa, bukan, tapi akalmu. Karena ada Quran nggak pakai akal, nggak kejadian, betul nggak? Ada hadis nggak pakai akal, nggak kejadian juga. Berarti inti utamanya, subjek primary-nya bukan bukunya, tapi diri kita yang bentuknya namanya akal. Setuju nggak, Bu, Pak? Sip. Makanya Quran itu diulang-ulang, gunakanlah akal, gunakanlah contoh. Nanti ibu bapak buka di surat 5 ayat 100 misalnya, di surat 10 ayat 100 misalnya, di surat Al-Baqarah ayat 269 misalnya. Ini semuanya berbicara tentang takilun, gunakanlah akal. Sampai sini oke? Clear? Clear. Nah, sekarang kita bedain dulu, Bu, Pak. Maaf ya. Goib itu artinya kalau mau pakai bahasa yang lebih mudah, sesuatu yang tersembunyi. Yang apa, Bu, Pak? Tersembunyi. Jadi enggak direct langsung kelihatan. Itu namanya goib. Sip ya? Nah, sekarang saya tanya pertanyaan. Nggak usah ke Allah dulu lah. Kita ngomongin diri kita nih. Ibu dan bapak, kita ini makhluk fisik atau makhluk goib? Ya, coba didengerin dulu pertanyaannya. Dengerin dulu. Kita ini makhluk fisik atau makhluk goib?
makhluk ya. Makhluk. Atau gini deh, kita ini hanya punya fisik atau punya juga sesuatu yang non fisik? Udah gitu pertanyaannya. Gitu. Ibu-ibu waktu kuliah, maaf ya, mempelajari hal yang fisik atau dibalik fisik? Psikolog. Dibalik fisik. Berarti psikolog ilmu yang mempelajari sesuatu yang tersembunyi nggak? Jadi ibu-ibu ini kan alumni fakultas goib gitu maksud saya. Bener nggak ini? Karena yang dipelajarinya nggak kelihatan karena bentuknya adalah sikap, jiwa. Ini oke nggak ini? Oke. Contoh. Spidol ini benda baik atau benda buruk? Netral. Karena spidol ini tergantung dari tangan saya mau ngapain. Betul? Oke, pertanyaan. Tangan saya benda baik, benda buruk? Netral. Berarti yang menggerakkan tangan, ibu dan bapak ngelihat tindakannya, tapi tidak melihat motif yang membentuk tindakannya, betul nggak? Yes. Makanya di surat 84 ayat 19 dibilang, kamu itu punya layer demi layer demi layer demi layer demi layer, lapisan-lapisan kayak kulit bawang, bahwa kamu itu adalah berlapis-lapis. Oke? Oke sampai sini? Nah, ini saya bisa cepat banget. Ibu bapak, ini biasanya kalau di tempat lain kita bahas 3 kali, ini di sini 1 kali beres kayaknya. Iya. Kenapa? Karena kita lagi ngomongin the psychological birth kita. Setidaknya dalam 1 kali hidup kita 3 kali lahir, Bu, Pak. Pertama lahir sebagai biological birth, tubuh fisik. Begitu anak bayi lahir, bisa langsung ini ya, nah 2 tambah 2 berapa? Bisa jawab nggak? Kenapa? Psychologicalnya belum lahir. Dan nanti yang puncaknya adalah spiritual birth. Maka ibu bapak jangan lupa, setiap saat kita itu terlahir dan setiap saat kita itu membaru. Ibu bapak yang jam 7 pagi sama ibu bapak yang sekarang selnya aja udah berubah kok. Betul nggak? Artinya apa? Segala bentuk apapun selalu membaru. Makanya Rumi selalu mengatakan, every morning is a new arrival. Setiap pagi itu kedatangan yang baru. New you. Cuman kita tidak membaru, kenapa? Ininya di masa lalu mulu gitu. Ibu maaf ya. Punten nih, mohon maaf. Ini fakta-fakta lagi nih. Secara fisiologis jasad manusia, kita sama simpanse cuman beda 1%, Bu. Beneran. Fisiologis loh ya. Yang membedakan adalah akal. Yang menarik adalah dalam konteks di sini, anyway kan kita udah bahas ya, IQ rata-rata orang Indonesia 78,4. IQ gorila 70, Bu. Beda jauh, beda tipis. Ya jadi kalau sekarang banyak yang ngamukan hoax, ya udah aja sih. Ya faktanya begitu. Ya. Makanya penting memaklumi nggak? Penting. Udah maklumin aja. Orang asal ngomong, asal ngejudge, asal ngejelekin, asal mengkafirkan, ya udah. Nah, sekarang pertanyaannya, 1% jumlah yang besar, jumlah yang kecil? Kecil banget, Bu, Pak. Makanya nanti di Quran 7179, ini menohok banget kalimatnya. Kalau kamu pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, hati nurani nggak dipakai, apa bedanya sama binatang ternak gitu? Makanya dalam satu perspektif kita ini disebut hayawan natikun, hewan yang berpikir. Jadi kalau berpikir enggak, jadi apa? Nah gitu.
Makanya perjalanan Quran itu dari Al-Baqarah hewan menuju Anas yang namanya manusia. Jadi ibu bapak maaf ya, kalau orang rajin baca Quran tapi kemanusiaan yang nggak hidup, aneh. Padahal puncak akhir dari Quran itu adalah menjadi manusia. Ya, perasaannya halus, akalnya digunakan. Jadi kita sama binatang nggak beda jauh bu, pak. Tapi kalau ngomongin biologi juga, kita masuknya kingdomnya juga kingdom animalia kok, gitu. Anyway, sampai sini oke? Sampai sini oke? Dah. Berarti, maaf ya, akal kita itu punya dua supreme power, bu, pak. Satu, imajinasi. Dua, memori. Karena dalam perspektif ini kita didesain untuk menjadi co-kreatornya Tuhan, namanya Khalifah. Maka dikasih dua alat ini nih, imajinasi dan memori. Untuk apa? Untuk menjadi creator, co-kreator. Tetapi ibu dan bapak, sorry to say, dua alat yang canggih ini justru saat ini banyak membunuh orang itu sendiri. Banyak orang hari ini stres dengan imajinasinya yang belum kejadian udah stres sekarang. Dan banyak orang depresi gara-gara masa lalu masih puyeng hari ini. Betul nggak? Terlalu ke future namanya anxiety, mundur ke belakang namanya depresi gitu. Contoh. Ibu bapak pernah nggak mengalami, atau gini deh, ada contoh, begitu ada orang lagi jalan-jalan di mall ngelihat muka orang, buset dah 5 tahun lalu nih orang, 5 tahun lalu masih benci hari ini. Betul nggak? Berarti dia tersiksa oleh memorinya nggak? Iya. Dan yang menarik, maaf ya, ketika kita rajin ke masa depan dan ke masa lalu, nanti Quran mau ngomong, bagaimana kamu bersyukur kalau kamu tidak hidup di sini sekarang saat ini? Karena kamu selalu mengkhawatirkan masa depan dan kamu selalu menyayangkan masa lalu. Aduh tahu gitu dulu, gitu loh bu. Ke belakang terus. Makanya nanti dalam tradisi Islam dikasih perangkat-perangkat untuk memperbaiki psikologis manusia gitu. Nah ini nanti kaitannya sama Isra Miraj, namanya sholat. Ibu bapak, nanti kalau kita ngerti, dari mulai azan nanti ke wudu nanti ke sholat ke qomat ke ya semua rangkaian tuh sampai zikir, itu semua adalah obat psikologis manusia sebenarnya. Tapi gimana sholat jadi obat psikologis begitu Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, gimana mau? Gimana? Iya kadang-kadang sih. Ya, kenapa? Karena menjalankan sholatnya hanya dalam wilayah religius. Betul nggak? Jangan-jangan menjalankannya juga penuh dengan fearness, ketakutan, keharusan. Udah aja. Anyway, sampai sini oke ibu bapak? Sip. Nah, pertanyaan. Jasad ini bagian goib kita bukan? Dengerin dulu pertanyaannya. Jasad bagian goib bukan? Bukan, karena tertampak. Berarti jasad itu adalah proyeksi dari sesuatu yang tidak tertampak. Contoh, ibu bapak pernah dengar ada kata gini nggak? Don't judge book by a cover. Ibu bapak ngelihat ada orang tenang banget, di dalamnya overthinking banget, kita nggak tahu. Betul? Jadi kira-kira yang paling banyak kita bisa, proporsi yang banyak, yang kelihatan atau yang nggak kelihatan? Nah gitu. Sip. Apalagi kalau kita bicara si iceberg tadi, jangan lupa conscious mind kita itu cuma 2% loh bu, pak. Lebih dari 98% semuanya subconscious mind misalnya. Anyway, itulah kenapa ibu dan bapak nomor 3 PR kita,
jangan terlalu cepat memberikan judgement dan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Itu yang paling penting. Karena yang nggak kelihatan jauh lebih banyak daripada yang kelihatan. Ibu bapak mohon maaf ya, yang kelihatannya mukanya senyum, di dalamnya bisa lagi sedih banget nggak? Iya, makanya kalau nanti foto lagi, mau gimana pun ibu-ibu pura-pura bahagia aja, udah nggak apa-apa. Supaya fotonya bagus gitu. Iya kan? Tetapi orang yang difoto senyum, emang isinya happy nggak? Belum tentu. Untuk cari happy kali Pak. Kenapa, Bu? Untuk mencari happy pergi pengajian. Untuk mencari happy ikut pengajian. Sip, mantap. Mantap. Nah sekarang saya tanya ibu bapak, maaf ya. Berarti porsi yang paling besar, yang tertampak atau yang tidak tertampak? Makanya psikologi itu penting banget. Dan ketika kita ngelihat sesuatu, tar dulu. Ibu bapak maaf ya, sorry to say. Kita tidak pernah tahu battle-nya seseorang, perjuangannya seseorang, sampai akhirnya ada di hadapan kita. Kita nggak pernah tahu dia lagi berjuang apa loh Bu, Pak. So begitu datang gara-gara nggak suka, langsung benci, langsung bete, langsung ngejudge. Padahal kita nggak tahu perjuangan dia tuh di belakangnya battle-nya kayak apa, kita nggak tahu loh Bu, Pak. Akhirnya gampang menilai, ngejudge, berburuk sangka, ngegosipin lagi. Ya. Dan yang menarik adalah kita bisa percaya dari omongan orang lain, dari status sosial media, dari apa yang kita nggak ngelihat langsung. Kira-kira itu mempercayai hal yang ilusi atau yang nyata? Jadi lagi sadar atau lagi mabuk? Nah, udah gitu kira. Makanya nanti ada kata-kata, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti sholat itu membuat kita sadar nggak kira-kira? Kira-kira sholat pembuatan sadar, wilayah penyadaran kita ada pada jasadnya nggak? Enggak. Sip. Dan dia akan masuk ke layer yang kedua. Dalam bahasa Arab, layer yang kedua ini namanya nafs. Dalam bahasa Indonesia namanya jiwa. Dalam bahasa Inggris disebut soul. Berarti kalau ngomongin jasad, dia ngomongin skin. Betul? Makanya kalau mau glowing, jangan cuman skincare tapi soul care gitu. Skincare mulu, tapi soulnya nggak dikasih makan gitu kira-kira. Ini sampai sini oke nggak? Sip. Berarti pertanyaannya, output perilaku seseorang ditentukan oleh jasadnya atau jiwanya? Jiwa kelihatan atau enggak? Berarti jiwa goib nggak? Berarti ibu-ibu punya jiwa nggak? Berarti ibu-ibu makhluk goib bukan? Nah gitu, udah. Paham ya? Makanya kenapa disuruh mengimani sesuatu yang iman, nanti kita bahas Bu, Pak. Awas loh ya, iman tuh bukan percaya, bukan. Percaya itu yakin. Iman itu more than that gitu. Nanti kita bahas. Karena keimanan ini kaitannya sama apa? Sama jiwa nanti. Jadi ibu bapak maaf ya, nggak bisa kita ngelihat orang beriman atau enggak dari pakaian, nggak bisa Bu, Pak. Nggak bisa. Karena keimanan letaknya pada jiwa. Di tempat yang goib. Sampai sini oke? Jadi ibu bapak kalau ngelihat siapa-siapa, begitu pengen komen, mending diam dulu. Tar. Banyak yang saya nggak tahu, daripada komen ini ngelihatnya cuman fisik, mending nggak usah komen, udah gitu aja. Betul nggak? Karena kenapa? Sekali lagi, kita nggak pernah tahu the whole story siapapun, Bu, Pak. Yang kita dengar cuman sempilan-sempilan beberapa scene, terus kita menyimpulkan whole story dari film, kan aneh. Betul nggak? Oke sampai sini?
Oke, Ibu Bapak? Oke. Ini paham? Atau puyeng? Oh, psikolog gitu loh ya. Udah, masa nggak paham ya? Dah. Nah, sekarang saya tanya. Kalau jasad saya sebut sebagai hardware, jiwa saya sebut sebagai software. Jadi hardware-nya keren, software-nya nggak update, crash Bu. Ya, berarti antara hardware dan software, maaf ya, perlu update nggak? Iya, maka maaf nih, jangan sampai kita ibadah rajin, sholat rajin, apa rajin, tapi tidak mengolahraga gitu. Ini penting loh, karena kalau raganya tidak terolah, jiwanya tidak terolah, pasti crash. Makanya dalam semua tradisi agama manapun selalu ada activity fisik. Umroh ada sa'i fisik, tawaf fisik, sholat fisik. Kenapa? Karena physical ini kaitannya sama energy in motion yang disebut emosi. Makanya ibu bapak kalau lagi kesel, zumba aja, udah sok nanti beres keselnya. Atau line dance deh gitu. Daripada ke dapur ngelempar-lempar piring, bener nggak? Mendingan olahraga. Kenapa? Karena kekesalan itu juga adalah energi. Jadi maaf nih, once bodinya nggak beres, soulnya nggak beres, konektivitas semua hormonnya jadi juga nggak beres gitu. Aduh ibu bapak, kalau kita ngerti sholat perbaikan ini semua, itulah nanti kita akan sadar betul kenapa sholat itu penting gitu. Sekarang saya tanya, maaf ya, menurut ibu dan bapak, sholat itu aktivitas fisik atau aktivitas jiwa? Yang mana? Nah saya emang nggak nanya seharusnya. Selama ini yang lebih banyak kalau sholat urusan fisik, urusan jiwa. Fisik. Iya. Jadi saya kadang-kadang susah ngebedain ini orang lagi sholat atau lagi senam gitu. Kenapa beres sholat tetap ngegosip kok gitu? Kan aneh. Atau nggak aneh ya? Mendarah daging. Ini sampai sini oke? Dapat ya? Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan terakhir, ini jam berapa kita? Setengah 12. Oke, 10 menit lagi oke? 11.39 ini? Ya oke, 10 minutes ya, 10 minutes. Kita sampai jam berapa? Oh 12, kirain sampai setengah 12. Oke, sip kalau gitu, aman, tenang. Ya, berarti kita nanti ada sesi tanya jawab 10 menit, 15 menit boleh ya? Oke, sip. Ibu bapak sampai detik ini ada something new nggak? Maksud saya ada sesuatu yang udah diambil belum? Sip, mantap ya. Sip, mantap. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Pernah nggak dengar ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah? Pernah dengar? Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Oke? Berarti kita dikasih diri alat untuk mengenal Tuhan, Allah. Ma'rifatullah. Pertanyaannya, orang yang mengenal diri kira-kira fokusnya ke diri atau ke orang lain? Ke diri. Dan nanti kita akan ngerti diri kita yang sejati itu yang mana gitu kira-kira. Jelas ya? Diri kita yang sejati itu yang mana, itu penting banget. Nah, berarti kalau kita nanti mengerti bahwa oh ada urusan jasad, ada urusan jiwa. Jasad sering disebut urusan syariat. Jiwa sering disebut urusan thariqah, tarekat. Tapi nanti ada core-nya. Contoh, ulang ya. Jasad software atau hardware? Jasad, hardware. Jiwa,
software. Nah, ibu bapak ini anggap TV ya, TV. The latest QLED Samsung 8K, wah paling baru nih, TV terbaru. Nah, ibu bapak pengen nonton film di Netflix. Berarti kalau TV-nya punya, mau nonton Netflix harus ngedownload dulu softwarenya nggak? Baru bisa nonton film. Kalau TV tok bisa nonton Netflix nggak? Gitu. Berarti si TV ini adalah hardware, Netflix itu adalah software. Sekarang Netflix-nya punya, nggak ada TV-nya, bisa nonton nggak? Nggak bisa. Mau ngedownload kemana? Ibu bapak pengen dapat software tapi nggak ada HP, nggak bisa. Ada HP nggak ada software, nggak bisa juga, betul nggak? Sekarang saya balikin, ada hardware tapi tidak ada software, tetap berfungsi nggak? Enggak. Sip? Dengerin baik-baik pertanyaan berikutnya nih. Jadi inti utama kita bisa nonton film itu jasadnya atau jiwanya? TV-nya atau softwarenya? Bukan, listrik dari belakang cetek gitu. Ini suka aneh-aneh ya. Aduh. Dengerin dulu. Mau TV terbaru kek, mau ada Netflix latest update, mati listrik bisa nonton nggak? Enggak. Bu, mending terjebak di sini daripada di luar, bener nggak? Iya, kan kita malah lagi belajar. Ini oke nggak ini? Oke. Berarti dari keseluruhan ini yang paling terpenting tuh satu yang disebut namanya daya hidup. Daya hidupnya manusia dalam perspektif ini disebut ruh namanya. Oke sampai sini? Oke? Sekarang saya tanya lagi. Sekali lagi. Ini TV nih. Beneran sekali lagi nih. Ini TV. Ada Netflix. Kira-kira hardware dan software dia bisa kita nikmati kalau ada daya hidupnya nggak? Daya hidupnya apa? Jadi peran utama dalam nonton TV sebenarnya, gitu, ruhnya. Pertanyaan, listrik ke rumah ini sama listrik ke rumah sebelah sumbernya sama nggak? Itu. Gini, ini kan semua dari PLN kan? Iya. Iya ceritanya analogi ya. Bagus sih. Kalau misalkan ada PLN mati, sekomplek ikut mati nggak? Karena sumbernya mati. Yang pakai genset boleh sih. Bagus. Tapi paham analogi saya nggak? Berarti ruh itu sumbernya semuanya, nggak ada yang beda. Makanya disebut innalillah. Semua sumbernya ini ya, dan dialirkan kepada rumah-rumah yang berbeda. Nah, ibu dan bapak, urusan ruh namanya hakikat. Jadi ada syariat, ada thariqah, tarekat, ada hakikat. Sip. Jadi dalam hidup kita nggak bisa lepas dari segitiga sama sisi ini. Makanya kita disebut makhluk yang mulia dan sempurna. Ingat ya, sempurna itu bukan lebih hebat dari makhluk lain yang namanya tumbuhan, hewan, binatang, bukan. Tetapi toolsnya udah dikasih.
dengan compatibility yang top gitu kira-kira. Ibu bapak maaf ya, orang beli iPad terbaru Apple harganya 20 juta. Kalau nggak tahu fungsinya, dibawa ke dapur dipakai tatakan buat ngiris bawang. Nah itu sama kayak kita, nggak ngerti self-engineeringnya, nggak ngerti dirinya, yang diharuskan untuk menciptakan sesuatu yang besar, tapi mengkerdilkan dirinya gitu kira-kira. Kenapa? Karena tidak mengenal diri. Ini oke ibu bapak? Dapat ya? Sip. Nah insya Allah tuh jawaban gimana gitu ya. Nah, saya pernah ada teman ibu bapak lagi makan, saya nanya, makan mas? Jawabannya apa coba? Insya Allah, jelas-jelas lagi makan. Insya Allah gimana sih? Iya, itu kan latah-latah religius sih gitu, tapi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih gitu. Ya udah aja. Ya. Ini oke sampai sini? Oke? Oke. Jadi ibu bapak, jasad, jiwa sama ruh yang penting yang mana? Semuanya. Duh, makanya holistik. Keseluruhan kalau dalam bahasa Quran, kafah, masuklah kamu kepada Islam yang kafah. Al-Baqarah 208. Pertanyaan nih ya. Jadi kalau sholatnya cuma di jasad, itu namanya olahraga. Jadi kalau cuma umrohnya muter-muter, lari-lari, lempar-lempar, camping-campingan gitu, itu namanya wisata gitu. Kalau sholatnya di spirit aja tetap aja kan spirit ini perlu wadah kan. Perlu tetap. Makanya antara syariat, torekot, hakikat ini nggak bisa dipisah satu sama lain, nggak bisa bu, pak. Bukan meninggalkan satu sama lain, tapi melampaui gitu kira-kira. Sampai sini oke? Makanya Allah di dalam Al-Quran di surat 22 ayat 67, keren nih ayatnya. Tiap-tiap umat di antara kamu punya syariat tertentu. Dan kamu nggak usah ngeributin syariat orang lain, nggak usah usil, udah gitu aja. Karena syariat ini hanyalah jalan menuju kesadaran ruhani. Nah ya, saya boleh pakai analogi sederhana ibu bapak. Syariat itu kalau ibu bapak beli mangga, syariat itu kulit. Ibu bapak kalau beli mangga nyari kulitnya, nyari dagingnya. Tapi mau nyampe daging harus kulitnya dikupas dulu nggak? Dikupas namanya tarekat gitu. Jadi kalau kulit yang nggak pernah dikupas, nggak akan bisa menikmati rasanya. Maka banyak orang, jangan banyak sih. Maka mungkin ada orang, meskipun ini udah saya research sih, banyak yang tidak merasakan nikmatnya sholat gitu loh bu. Cuma jungkat-jungkit. Tapi ibu bapak maaf ya, se-nggak ngerti-ngertinya sholat itu tetap bagus. Kenapa? Waktu ibu-ibu sholat setidaknya nggak ngomongin orang, udah gitu aja. Ya benar kan, Allahu Akbar, diam. Kan nggak mungkin Allahu Akbar, tahu nggak? Mulainya dari situ. Kalau udah awalnya, tahu nggak? Wah panjang. Atau dengar-dengar, udah tuh. Pokoknya kalau yang double tuh hati-hati ya ibu bapak. Batuk nggak apa-apa, batuk-batuk bahaya. Dengar nggak apa-apa, dengar-dengar oh bahaya. Sampai sini oke? Oke? Oke. Ulang sekali lagi. Sekali lagi ya. Ruh itu dagingnya. Hakikat itu dagingnya gitu. Jadi jangan main di kulit, kupaslah kulitnya sampai kamu benar-benar merasakan dagingnya. Contoh-contoh ya. Ya Bapak kita boleh ngomong agak hakikat sedikit boleh? Boleh. Pernah dengar Nabi Isa punya mukjizat menyembuhkan penyakit kulit, pernah dengar nggak? Iya. Nabi Isa bukan dagang skincare, bukan bu, Pak. Tapi Nabi Isa dia memberikan pemahaman seseorang supaya tidak berbicara dalam level kulitnya mulu, gitu loh maksudnya. Karena kalau orang berpenyakit kulit
dia pasti sensitif, dia pasti gampang gatal, infeksi, sensi gitu. Akhirnya apa? Kalau orang di level kulit gini ribut. Atahiyat gini kan ada, atahiyat gini ada. Kalau orang di level kulit salah. Level kulit, kenapa? Karena dia ngelihat begini-begininya. Sok ibu bapak saya mau nanya, sholat yang benar di sini atau di sini? Ya. Kalau di sini yang benar dan di sini yang benar, kalau ada 3 orang, yang kasihan orang yang di tengah. Kenapa? Gak punya tangan. Loh, kalau ibu bapak ada nggak orang yang tangannya nggak ada? Di sini bisa nggak? Di sini. Nah, terus nangis dia. Aduh, saya di sini nggak bisa, di sini nggak bisa. Betul nggak? Berarti kalau kita ngomongin sesuatu yang kulit, jangan lupa bahwa ada sesuatu yang perlu dikupas untuk mendapatkan isinya. Nah, ini ngomongin kulit mulu jadi iritasi gitu. Makanya orang yang cepat baper sama perbedaan pasti levelnya di kulit mulu gitu. Sip ya? Nah, 2-3 pertemuan ke depan, masa kita di level kulit mulu? Betul nggak Bu, Pak? Nah, gitu maksudnya. Kita masuk ke level-level yang namanya hakikat. Maka orang yang mau melepaskan kulit lamanya, dia paling penting mengosongkan dulu semua sesuatu apa yang udah dia tahu gitu. Dan itulah kekerenan Nabi Muhammad menurut saya, karena beliau selalu memandang siapapun sahabat, Bu, Pak. Betul nggak? Dia nggak ngomong saya guru, kamu murid. Tapi apa? Sahabat. Berarti kalau sahabat selalu saling berbagi dan selalu saling mengajarkan nggak kira-kira? Tawadu nggak Nabi Muhammad? Nah, ya dicontoh tuh gitu-gitunya gitu. Tawadunya, sayang sama yang berbeda, gitu. Welas asihnya gitu. Sip ya? Oke? Oke? Jadi ketika Nabi Isa mampu menyembuhkan orang yang sakit kulit, bukan pakai salep, bukan, tapi diberikan pemahaman. Oh ya ampun, berbeda itu fitrah ya. Ya maklum aja dia lahir di keluarga ini, kita lahir di keluarga ini, pemahaman dia begitu, pemahaman aku begini. Saya sadar kalau dia berbeda karena kenapa? Ya memang perbedaan itu fitrah dan gak usah jadi berantem gitu. Karena berbeda itu belum tentu salah gitu loh Bu, Pak. Betul nggak? Ini kalau orang-orang di kelas kulit nih ya, yang iritasi tingkat tinggi, dikit-dikit sekedar mengingatkan, ngejengkelin banget. Ngingetin aja sih gitu. Orang gak nanya juga diceramahin gitu. Sip ya? Sehingga kalau kita masih main di level iritasi kulit, susah masuk ke hakikat gitu. Sampai sini oke? Kalau dengan tarekat, berarti akal. Tarekat itu ada di wilayah jiwa. Hakikat itu ada di wilayah ruh. Ya. Nanti pelan-pelan kita bahas. Ini saya ngegampangin dulu supaya kebayang gitu ya Ibu Bapak ya. Nah, pertanyaan berikutnya dulu. Seenggaknya kita tahu inner engineering kita gitu Bu, Pak. Oh oke, ada wilayah jasadku, ada wilayah jiwaku, nanti partikel jiwa apa aja. Karena kan sebenarnya hari ini mau bahas derajatnya kan. Nah, ini sampai jiwanya aja belum beres sih gitu. Tapi kalau saya langsung bahas derajatnya, ibu dan bapak nggak ngerti ini, puyeng gitu. Ini tuh bagian yang mana ya gitu. Sip ya? Jadi slow but sure boleh ya? Santai, tapi get something gitu. Karena ibu bapak yang terpenting, ibu bapak pulang dari sini bukan catatan yang tambah banyak. Itu penting ya. Tetapi transformasi dari knowledge menuju perilaku. Kan kita bareng-bareng belajar gitu. Sip? Oke? Pertanyaan. Spidol ini dipakai baik, dipakai buruk, tergantung yang mana nih? Iya, tangan. Bagian fisik nggak? Tapi tangan. Sip, berarti yang paling berperan dalam perilaku sehari-hari jasad, jiwa atau ruh? Dengerin dulu. Gini. Orang berbuat baik, orang berbuat jahat.
Ada motif nggak? Pasti. Motif itu datangnya dari jasad kita, dari jiwa kita, atau dari ruh kita? Ikan ruh mah listrik. Listrik dimasukin ke kulkas, mendinginkan. Listrik dimasukin ke microwave, memanaskan. Mendinginkan dan memanaskan tergantung ruhnya nggak? Ih, tergantung microwave-nya kan, yang satu microwave, yang satu kulkas. Dua-duanya ada listrik nggak? Tapi begitu ke kulkas jadi dingin, begitu ke microwave jadi panas. Jadi panas atau dingin dari listriknya atau dari device-nya? Nah, gitu. Sip? Berarti kita ditiupkan ruh. Ruh ini mau dipakai baik atau buruk bukan tergantung dari ruhnya, tetapi tergantung dari, nah gitu. Makanya nggak ada yang datang ke psikiatri, dok aku sakit ruh, nggak ada. Yang ada sakit. Iya. Nggak tahu ya sekarang ada atau nggak, belum ada dokter spesialis ruh, belum ada bu. Yang ada dokter spesialis jiwa. Ibu-ibu dulu waktu sekolah psikologi belajar jiwa, belajar ruh. Jiwa. Sip ya. Nah, Eastern Psychology sama Western Psychology itu punya dua hal yang berbeda jauh. Meskipun sekarang udah mulai temenan nih. Karena once ngomongin Eastern, lebih berbicara epistemologis, lebih berbicara makna. Tapi Western, dia bicaranya ontologis, berbicara tentang fakta. Makanya nanti di tengah-tengah tuh, mana fakta, mana makna, mana epistemologis, mana ontologis, dua-duanya jadi satu kesatuan yang gak terpisah gitu kira-kira. Tetapi ibu dan bapak, contoh. Saya mundur dulu jauh ya, supaya nanti ada kaitannya sama jiwa gitu. Contoh. Ibu bapak hidup pasti mati nggak? Jadi tujuan hidup untuk apa? Pulang. Oh mati? Bukan, pulang. Sip. Kan udah dibahas ini nggak usah diulang-ulang. Jadi mati itu bel pulang. Oke? Sekarang saya tanya, kalau kita sekarang mau pulang, berarti kita lagi di tempat selamanya atau mampir sebentar transit? Lagi transit. Karena kita mau ke tujuan aslinya. Setuju? Oke? Jadi kita mau apa bu, Pak? Pulang. Pertanyaan. Kepulangan ini masuk satu fase transisi namanya mati. Betul? Berarti mati gerbang menuju pulang. Oke? Pertanyaannya, dengar kata mati lebih banyak takutnya atau bahagia? Gini nih, mulai ya. Ya nggak apa-apa sih, udah nggak apa-apa. Ya. Ibu bapak nggak apa-apa. Maksud saya, gini. Maksud saya, jadi lumayan agak penting juga begitu bangun tidur nanya, masih takut mati nggak ya? Gitu. Selalu, ya. Takut. Berarti sama matinya aja takut, apalagi sama pulangnya. Oke? Nah, saya punya teman psikiatri lagi ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit apa bu, Pak? Jiwa. Terus dia ngobrol, Kang, dia ngasih nyeritain di situ. Ciri-ciri orang yang mau agak sembuh dari rumah sakit jiwa, ciri-cirinya dia udah pengen pulang. Udah pengen apa? Pulang. Udah siap. Berarti kalau udah mulai bangun di rumah sakit jiwa, di rumah sakit jiwa nih, bukan rumah saya nih, mau pulang Nah, ini mau sembuh, mau pulang. Ya, paham nggak ini maksudnya? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu.
Iya, pulang ke rumah, bukan pulang ke sini, bukan. Nah, ya. Berarti kalau di rumah sakit jiwa yang udah pengen ke rumah benerannya, berarti dia udah mulai Sekarang saya tanya, kalau kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti tujuan akhir kita mau apa? Ibu udah mulai kangen pulang belum? Nah udah, berarti masih apa? Iya. Makanya no wonder ibu-ibu sekolah di psikologi, bener nggak? Iya. Itu. Jadi, aduh, kalau ngobrol sama yang pinter-pinter enak lah pokoknya ya. Dah enak. Jadi, maaf ya, udah ibu bapak, let's make it simple aja. Bumi itu rumah sakit jiwa besar. Iya. Setiap orang yang ada di bumi pasti sakit jiwa dengan kadarnya masing-masing. Dah gitu aja. Ya. Jadi kalau ibu bapak mulai ketemu orang nyebelin, sesama pasien, udah gitu aja. Beda-beda. Lah dia di bumi, aku di bumi. Berarti kita semua ada di rumah sakit jiwa besar nggak? Makanya penting memaklumi. Cuman bedanya cuma ada dua, gila baru atau gila udah lama, udah gitu aja. Ya, dapat ya? Sip ya? Nah, berarti di antara tiga pilar ini, yang menentukan akhlak kita itu adalah jiwa. Listrik itu cuma supply power. Tetapi nanti kita ngerti, si supply power inilah justru diri kita yang sejati. Sip? Oke? Dua terakhir. Udah jam 12 ya, nggak kerasa. Oke, satu terakhir deh kalau gitu. Ibu bapak extend 5 menit boleh? Boleh, oke. Dikit lagi aja. Oh iya, belum pertanyaan ya. Ibu bapak hari ini nggak boleh nanya ya? Oh mau. Satu pertanyaan boleh. Dah, nih. Pertanyaan berikutnya ya. Coba renungin ini baik-baik. Berarti kemasan namanya jasad, softwarenya namanya soul itu jiwa, inti esensinya namanya ruh. Dapat ya? Pertanyaan. Kalau orang yang meninggal, ya yang meninggal mati. Iya kan mati lah gitu. Dalam tanda petik kan suka pakai dicabut ya. Yang dicabut apanya? Nah, mulai. Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Oh, dicabut selangnya. Iya benar. Selang ventilator ya dicabut. Iya benar sih. Gini. Nah, di antara atau gini deh. Ini saya pakai bahasa umum ya. Sebenarnya dicabut atau enggak kan nggak ada gitu sih sebenarnya. Cuman ini bahasa populer. Ibu-ibu punya pengalaman dicabut jiwa nggak sama Allah? Ya, di surat 39 ayat 42 itu ada kata-kata Allah menggenggam jiwa ketika matinya dan sewaktu tidur. Sip? Berarti waktu bobo jiwa lagi off nggak? Lagi dicabut nggak? Iya. Berarti ibu bapak kalau ada orang ngelihat lagi gini, oh bentar lagi dicabut jiwanya nih, gitu. Ngantuk namanya. Ibu bapak jangan menyepelekan ngantuk. Di surat 8 ayat 11 ngantuk itu adalah ketentraman. Kalau nggak ada ngantuk, Jalan Sudirman mobil tabrakan semua. Tiba-tiba gini tidur aja nggak ada sinyal, betul nggak? Iya. Maka ngantuk dan ketentraman itu memengaruhi jiwa. Maka orang yang jiwanya nggak oke pasti susah bobo.
Oke dulu sampai sini? Sip ya? Nah, berarti kalau ibu bapak saya dicabut jiwanya aja, mati nggak? Ih. Namanya bobo, kalau enggak pingsan, kalau enggak koma. Sip ya? Jadi pertanyaan saya, kalau orang meninggal nih yang sekarang jasadnya disimpan di tanah suci, di tanah kusir, yang dicabut itu apanya? Bukan nyawa. Nyawa adalah perpaduan antara ruh dengan jasad, ruh dengan jiwa. Ini namanya nyawa. Nyawa sama ruh beda. Dengerin dulu. Nih. Ruh daya, jiwa adalah aplikasi. Orang yang meninggal daya dan aplikasinya off. Itu meninggal namanya. Jadi kalau jiwanya doang yang mati, berarti dia lagi bobo. Pingsan. Sip? Oke sampai sini? Contoh. Jasad tangan saya. Mic ini ruh. Spidol jiwa. Nanti ibu-ibu nih jam 9 jam 10 pelan-pelan dicabut. Ciri-ciri yang tercabut jiwanya. Nah gitu. Berarti jiwanya tidak aktif. Pertanyaan. Berarti kalau di Quran ada kata-kata dimintai pertanggungjawaban. Pernah dengar? Yang dimintai pertanggungjawaban apanya? Jiwa. Karena ini yang akan menentukan berbuat baik, berbuat jahat. Ibu-ibu pernah ngelihat orang tidur maling, pernah nggak? Enggak, kenapa? Jiwanya nggak nyala. Pernah ada orang berbuat baik lagi bobo? Enggak, kenapa? Jiwanya nggak nyala. Contoh. Ada yang pernah sakit gigi nggak ya? Ada ya? Waktu sakit gigi bangun, kerasa sakitnya nggak? Ketiduran, kerasa nggak sakitnya? Nah. Bangun lagi. Berarti nanti kita akan ngerti, quote and quote, kalau kita bicara dalam konteks sakit apapun, konteksnya letak utamanya pada jiwa. Ada orang ditinggalin orang terkasihnya, sedih. Tapi waktu ketiduran sedih nggak? Kenapa? Jiwanya off. Sip. Makanya nanti dalam konteks kenapa saya pinjam tasawuf sedikit ya. Dalam perspektif tasawuf intisari dari semua ibadah adalah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Jadi orang ini mau baik atau mau jahat tergantung apanya. Sip, mantap. Jadi kalau jiwa dicabut mati nggak? Belum. Bobo, pingsan, koma. Jadi kalau orang yang masuk tanah kusir yang dicabut apanya? Nyawa dari isinya apa aja? Ruh dan mantap. Kan nggak ada malaikat pencabut ruh, nggak ada. Yang ada malaikat pencabut, senyawa namanya. Karena kenapa? Setiap ruh akan didampingi oleh jiwanya. Nah, nanti kita bahas ini agak panjang. Ruh dengan jiwa namanya jadinya nyawa. Itu ngomongin sukma, panjang lah ceritanya. Tapi at least, maksud saya ibu bapak, once kita ngerti ada jasad, ada jiwa, ada ruh, kita ngerti bahwa tiga-tiganya perlu dikasih makan gitu kira-kira. Sip? Oke? Terakhir. Tadi terakhir, sekarang terakhir banget. Ya. Terakhir banget. Ibu bapak yang paling sering di antara ketiga ini yang dikasih nutrisi, yang dikasih makanan, jasadnya, jiwanya atau ruhnya? Udah nggak usah diomong. Ini di belakang tuh makanan jasad semua tuh. Kalau ibu bapak perlu makanan jasad itu diisi, ada sinyalnya nggak? Apa sinyalnya? Lapar. Berarti lapar, sinyal jasadnya kekurangan nutrisi.
Tapi ibu bapak, sorry to say, kelebihan nutrisi fisik tapi tidak diimbangi dengan nutrisi jiwa, dia tidak akan seimbang. Jadi ibu bapak yang menentukan kehidupan ini, kalau kita mau bicara primer dan sekunder dalam bentuk apapun, bagaimanapun jiwa akan terproyeksi kepada fisik gitu. Dan nenek moyang kita sejak dulu udah ngerti urusan ini. Makanya selalu dikatakan bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Karena kalau jiwanya nggak oke, badannya nggak oke. Sip? Berarti ibu bapak, kita udah nggak usah harus bahas nutrisi tubuh ya. Bakso, soto, udahlah. Pertanyaan, nutrisi jiwa kita apa bu pak? Salat, oke. Gini. Husnul khotimah, akhlak, itu pada jasad atau pada jiwa? Jiwa. Berarti Islami ada pada jiwa nggak? Jadi KTP-nya Islam, jiwanya belum tentu Islam. So itulah kenapa nggak usah ngejudge berdasarkan identitas. Karena sejatinya jiwa nggak punya agama. Yang punya agama itu jasadnya. Oke? Pertanyaan, husnul khotimah syarat mutlaknya yang takwa itu jasadnya atau jiwanya? Jiwa. Berarti kalau saya mau jiwanya terpenuhi nutrisinya, jadilah orang Iya. Nomor 1, nutrisi jiwa. 1, belajar berhenti jadi orang pelit, itu nomor 1 aja. Ya bu, pak. Orang pelit jiwanya lapar. Semakin jiwamu lapar, semakin jiwa kita lapar, semakin mengekang, memegang dan nggak mau melepaskan. Semakin kelaparan, semakin udah gini terus nih. Orang yang gini tuh nggak rileks gitu. Makanya kenapa setelah gininya tinggi banget disebut kepemilikannya besar. Possessiveness, that's it. Ya. Maka kenapa Quran langsung nembak bahwa orang yang bertakwa di Al-Imran 134, orang yang pandai menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit, itu nomor 1. Ciri-ciri orang bertakwa. Makanya ibu bapak sedikit ya, kalau dalam pernikahan, orang yang disuruh nikah adalah orang yang udah takwa, bukan orang beriman. Dan orang yang takwa nomor 1 adalah orang yang enggak pelit. Jadi ibu-ibu nanti kalau mau cari calon menantu, tanya dulu kamu pelit atau enggak, itu yang penting. Beneran, ibu punya menantu pelit, puyeng, udah gitu aja. Ya. Nah ciri-ciri, ngomongin menantu jadi khotbah pernikahan, pindah lagi ya, pindah. Nah, yang kedua, bagaimana aku membuat nutrisi jiwaku lebih baik? Nutrisi jiwaku yang lebih baik adalah pandai mengontrol ego, itu nomor 2. Sigmund Freud kan bilang ya, ada ego, id, super ego tuh. Once kita, si ego itu kan playmaker nih. Mau ngikutin id kita yang biological banget atau mau super ego yang moral banget, pun dia nggak ngomongin spiritual sih di situ. Tapi Gustav Jung dia bilang bahwa ada arketipe yang lebih dasar dari apapun itu, di bawah concernnya adalah spirituality gitu. Nah, yang menarik dari keseluruhan concern bagaimana kita menjaga jiwa, salah satunya adalah menjaga karep, keinginan, mau-mau, ambisi, ekspektasi. Contoh. Ibu-ibu punya masalah nggak dalam hidup? Apa masalahnya? Nah, mulai mau banyak apa gitu. Ibu-ibu ya, untuk disadari masalah hidup cuman ada 2, nggak ada lagi, dikit. 1, keinginanku nggak kejadian. Yang kedua, yang kejadian nggak sesuai dengan keinginanku, udah gitu aja. Yang pertama, keinginan saya enggak kejadian.
Satu. Yang kedua, yang kejadian nggak cocok sama keinginan. Udah, cuman itu masalah kita. Betul nggak? Berarti pertanyaan, masalah datangnya dari kejadiannya, dari keinginannya. Nah, kalau kita nggak bisa kontrol keinginan, susah jadi orang takwa. Makanya, aduh saya ngulang-ngulang ini, ibu-ibu jangan bosan ya. Nggak apa-apa. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali dengan egonya, titik. Pertanyaan, ego di luar diri kita, di dalam diri kita. Jadi kalau punya masalah jangan cari jalan keluar tapi cari jalan ke dalam. Karena the problem within us. Karena others only reflection. Selesai. Itu nutrisi jiwa. Dan yang ketiga, ibu bapak, yuk ini banyak-banyakin nih. Nutrisi jiwa yang paling sehat, menyehatkan, bervitamin tinggi. Nutrisi jiwa yang nomor 3 adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Udah gitu aja. Jadi kalau susah maafin, kira-kira jiwanya bersih atau kotor? Nah gitu. Overthinking lah, depresi, anxiety, semua. Kenapa? Karena dia nggak punya skill untuk melakukan letting go. Makanya letting go itu penting banget. Move on. Makanya sebelum move on, move in dulu tapi. Karena kalau move on tanpa move in, nyasar. Kenapa? Karena semua petunjuknya ada di dalam. Oke, ibu bapak. Sip. 1, jangan jadi orang pelit. Ibu bapak mohon maaf, sholat itu jembatan atau titik sampai? Titik sampainya takwa. Betul? Berarti orang yang sholatnya rajin penting untuk jadi orang yang tidak pelit. Pertanyaan, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi pelit? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Nah. Oke? Sip. Ini baru sekitar 2% pembahasan kita. Masih 98%. Banyak Bu, Pak. Ini ngomongin jiwa, aduh udah deh. Ya, nanti insya Allah kan ibu-ibu basic psychologicalnya top banget, tapi nanti kita bisa interkorelasi gitu. Oh ternyata nanti kita bisa ngelihat dari pandangan filsafatnya gimana, psikologinya gimana, psikologi modern, timur, barat misalnya. Nanti kita masuk ke tasawufnya, nanti kita masuk. Jadi nanti kita enrichment gitu Bu, Pak. Oke? Sip? Dapat sesuatu hari ini? Feel happy hari ini? Tepuk tangan dulu kalau begitu. Mangga Ibu. Assalamualaikum Kang Abu. Salam. Kita, ya terutama saya, ingin menjadi seorang yang bisa dikatakan seorang yang takwa. Ya. Namun salah satu ibadah yang kita lakukan sehari-hari yaitu sholat. Ya. Kita jarang bisa fokus, jarang bisa konsentrasi. Kepada Kang Abu mohon pencerahannya atau tipsnya bagaimana menjadikan sholat menjadi sesuatu yang me time. Ibu-ibu ini pertanyaannya keren banget, boleh tepuk tangan? Keren banget pertanyaannya. Makasih. Gini, sholat khusyuk itu ada di pembahasan setelah 7 pertemuan after ini sih sebenarnya. 7. Kenapa? Kita nggak mungkin ngerti khusyuk kalau kita nggak ngerti mekanisme jiwa dulu, Bu. Kita nggak mungkin ngerti mekanisme jiwa kalau nggak ngerti interkorelasi antara jasad, jiwa, sama ruh. Contoh ya. Ini saya agak cepat aja dulu, tapi penjelasan detailnya pelan-pelan. Tapi nanti kita akan bahas supaya ada tips and tricksnya gitu. Ya, contoh. Kita tahu bahwa kalau ruh itu adalah diri sejati kita, jasad itu adalah wadahnya, maka antara ruh sama jasad di tengah-tengah adalah aplikasinya, namanya adalah jiwa. Oke? Jiwa isinya ada 3, pikiran, perasaan, emosi. Pikiran, perasaan, emosi.
Artinya, emosi ibu dan bapak memengaruhi perasaannya. Setiap perasaan memengaruhi pikiran. Setiap pikiran memiliki mental image yang membuat hormonal di tubuh, yang akhirnya apa? Kalau tiga-tiganya tidak homeostasis, nggak seimbang, pasti balancing dari hormon tubuh nggak bagus. Ya, simpelnya itu dulu. Dan nanti kita bahas satu-satu. Pertanyaannya adalah, to be simple, dari keseluruhan ini, yang menjadi hal penentu kehusyuan seseorang atau tidak, adanya di pikiran. Berarti kita penting untuk tahu dulu nature-nya mind atau pikiran seseorang sering disebut sebagai monkey mind. Loncat ke depan, loncat ke belakang. Itulah kenapa banyak orang sholat lupa rokaat gitu, Bu. Kenapa? Karena dia tidak bisa memasang anchor pikirannya untuk hadir utuh di sini saat ini. Banyak orang nyuruh sholat khusyuk tapi nggak ada yang ngajarin cara khusyuk, itu masalahnya. Nah, ibu dan bapak, to be simple aja. Gak bisa kita kalau khusyuk, kalau tidak latihan tuh nggak mungkin. Harus latihan. Dah ya, latihan yang paling simple yang ibu bapak bisa lakukan tiap hari. Kalau di Spotify, di YouTube, di platform apapun, suka ngelihat ada tanda gini nggak? Pause. Stop mah kotak. Pause. Kalau stop gitu. Ini kan pause. Nah, sekarang saya tanya, seberapa sering ibu-ibu mencet tombol pause di dalam dirinya dalam keseharian? Jarang. Kenapa? Karena yang menguasai diri kita 98% itu habits. Berarti penting merubah dari habits menuju kepada conscious. Caranya gimana? Pause. Contoh. Begitu ibu-ibu ngelihat orang set bajunya kuning, bawahnya biru, diam dulu, nggak usah langsung dikomentarin, udah. Diam dulu, diam. Nah, diam. Karena nggak semuanya harus kita komentarin. Betul nggak? Begitu nerima WAG broadcast, nggak semuanya harus dibalas, diam dulu. Jadi orang-orang yang sering memencet tombol pause-nya dalam keseharian akan cenderung untuk melatih hidupnya khusyuk gitu. Contoh lagi, begitu ada orang yang ngomongin, diam dulu. Kenapa? Karena saat diam kita punya waktu untuk merubah dari emosi menuju critical thinking. Ibu-ibu kan pasti tahu lah ya, otak kita didesain mengikuti emosi lebih dulu daripada pikiran. Artinya kalau emosi yang dikedepanin terus, kita jadi melakukan sesuatu nggak rasional. Betul nggak? Maka dengan pause ini lumayan ada diam dulu, begitu ada sesuatu diam. Aku harus ngebalas apa ya? Kalau aku ngejawab gini kira-kira oke nggak? Kalau kira-kira ngeresponnya gini memperbaiki atau memperkeruh suasana? Itu rata-rata di belakang, action dulu baru aduh gitu. Tahu gitu. Jadi ibu-ibu lebih banyak ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, yang mana? Nah, itu akibat autopilot dari yang namanya habits. Yang bahaya kalau sholat sekarang hanya jadi habits. Allahu Akbar, udah otomatis banget ke wudhu, cek, Allahu Akbar, Assalamualaikum, udah aja. Berarti itu dalam autoplay mode. Ya. Nah, di pertemuan ke-7 nanti kita belajar shifting dari autoplay mode menuju kepada consciousness mode gitu kira-kira. Tapi tadi pertanyaan Ibu Mia berbicara dalam konteks sholat itu khusyuk gimana? Perbanyaklah pause. Latihan. Oh, ini anak cucu nyebelin misalnya, mau diam dulu. Nah,
Diam dulu. Dek, nah udah diam. Habis itu marah lagi nggak apa-apa sih. Kan latihan ya. Tapi nanti kita akan nyadar bahwa kayaknya nggak harus marah deh. Kayaknya nggak harus komen deh. Nah nanti kita akan lebih belajar itu gitu. Kinten-kinten gitu, Bumi. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan ya. Ibu-ibu dapat sesuatu hari ini? Siap ya? Hatur nuhun, saya kembalikan ke Pak Ustadz. Mangga, Pak.